Bab 281. Beberapa hari mengikuti Erik Wibowo, Sana Cendra tidak tertarik lagi kepada Navarro karena dia merasa statusnya lebih tinggi. Navarro terperangah melihat tampang Sana, dalam hatinya diam-diam mengumpat, terakhir diberikan juga nomor telepon Yuki Tanaka kepadanya. Sana langsung menelepon Yuki setelah mendapatkan nomor teleponnya. Saat itu Yuki sedang duduk berleha-leha di halaman rumahnya, wajahnya tampak kesal. Dev sialan, sudah berapa hari tidak datang, apakah dia menyalahkannya karena waktu itu memarahinya? Hatinya sedang kusut, dia hendak pergi mencari Dev tetapi lebih mengharapkan Dev berinisiatif mencarinya terlebih dahulu. Konflik dalam hati kecilnya menyebabkan Yuki menjadi semakin kesal. Pada saat inilah ponselnya berbunyi, semula dia mengira Dev yang meneleponnya, dengan wajah gembira dia mengangkat telepon, kemudian baru menyadari ternyata berasal dari nomor yang tidak dikenal. Halo, Yuki mengangkat telepon. Yuki Tanaka, saya adalah Sana Cendra, saya sekarang berada di Jalan Kesturi nomor 17, saya ingin bertemu denganmu untuk membicarakan masalah Dev. Begitu telepon tersambung Sana langsung menyampaikan pesannya dengan tegas, sama sekali tidak memandang Yuki. Kalau ini terjadi di masa lalu, Sana tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Yuki. Sekarang setelah dia mengikuti Erik, nyalinya sudah bertambah besar. Siapa kamu, mengapa saya harus mengikuti perintahmu untuk pergi menjumpaimu? Yuki marah dengan sikap Sana di telepon yang terkesan angkuh. Yuki Tanaka, jika kamu merasa takut maka tidak usah datang. Selesai menyampaikan pesannya, dia langsung menutup teleponnya tanpa menunggu jawaban Yuki. Yuki marah sampai wajahnya memerah mendengar sambungan teleponnya diputuskan. Menganggarkan apa, saya jadi ingin melihat apa hebatnya kamu. Yuki bangkit lalu mengemudi mobil menuju ke Jalan Kesturi. Ketika Yuki sampai di sana, dia melihat Sana sedang menunggunya. Katakan, apa yang ingin kamu sampaikan mengenai masalah Dev? Yuki turun dari mobil dan bertanya dengan dingin kepada Sana. Saya beritahu kepadamu bahwa Dev akan segera mati. Sana tiba-tiba berkata dengan senyuman culas. Yuki terkejut melihat tampang Sana, dengan sepasang mata yang memancarkan kemarahan dia menatap Sana, kamu berbicara sembarangan, mana mungkin Dev akan mati? Dia tidak sembarangan berbicara, Dev memang akan segera mati, karena saya yang akan membunuhnya. Saat ini, Navarro bersama dua orang pengawal keluarga Wibowo berjalan keluar. Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat situasi ini Yuki melangkah mundur karena dia merasa ada yang tidak beres. Kamu akan segera mengetahui apa yang kami inginkan. Navarro menyeringai, tangkap dia. Kedua orang pengawal tadi langsung maju menangkap Yuki, dengan sebuah tebasan tangan telah berhasil membuatnya pingsan. Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam karung goni, dan dilempar ke dalam bagasi kemudian mereka pergi begitu saja. Sana Cendra tertawa dingin melihat berlalunya mobil itu, suara tawanya sangat menyeramkan. Di sebuah villa yang berada di puncak Gunung Bumi Indah, sudah beberapa hari Dev sedang melakukan kultivasi dan mendalami teknik alkimia untuk meramu pil permajaan. Pada saat ini tiba-tiba ponselnya berbunyi. Setelah mengangkat telepon terdengar suara Juan Tanaka yang sedang cemas dan gelisah, Dev, apakah Yuki berada bersamamu? Tidak, kenapa? Dev bertanya sambil mengerutkan keningnya. Sial, Yuki menghilang, dia tidak menjawab telepon saya, mobilnya juga tidak berada di rumah, dia belum pernah pergi tanpa memberi kabar sebelumnya. Juan berkata dengan suara cemas. Paman, kamu tenangkan diri dulu jangan cemas, saya akan segera ke sana. Setelah mendengar kabar ini, Dev langsung berangkat menuju kediaman keluarga Tanaka. Di tengah perjalanan, Dev berusaha menelepon Yuki beberapa kali tetapi tidak berhasil tersambung. Pada saat ini di dalam hatinya timbul firasat buruk, dia segera menelpon Yansen. Yansen, sekarang kamu langsung bertindak sebarkan semua anak buahmu untuk mencari jejak Yuki, cari di seluruh pelosok kota, perhatikan kemana perginya mobil dia. Suara Dev terdengar dingin menusuk tulang. Bab 282. Yansen tidak berani banyak bertanya, dia segera mengerahkan seluruh anak buahnya di Yayasan Nusantara dan orang-orang dari geng Naga Api yang barusan bergabung, seluruhnya ada ribuan orang yang disebarkan ke seluruh pelosok kota Suro untuk mencari jejak Yuki. Dev segera sampai di kediaman keluarga Tanaka, Juan sedang mondar-mandir di halaman rumah dengan perasaan gelisah, begitu melihat kedatangan Dev dia langsung menghampirinya. Paman, Anda jangan cemas dulu, saya sudah memerintah Tuan Yansen untuk menyebarkan anak buahnya mencari Yuki, mungkin sebentar lagi akan ada berita. Dev berusaha menenangkan Juan, mungkin saja dia pergi bermain dan ponselnya ketinggalan di mobil. Juan hanya bisa berpikiran optimis seperti itu untuk menenangkan pikirannya, tetapi di dalam hatinya ada firasat buruk, yang makin lama makin kuat.
Dengan cepat sudah ada berita dari Yansen, dia menelepon dan memberitahu Dev bahwa mobil Yuki sudah ditemukan di Jalan Kesturi, tetapi di dalamnya tidak ada orang, di sekitar sana juga tidak ada kamera CCTV. Yansen sudah bertanya ke penduduk sekitar sana, mereka mengatakan melihat Yuki dibawa pergi oleh sekelompok orang. Bang! Mendengar laporan Yansen, emosi Dev hampir meledak, darahnya mendidih dan timbul hawa nafsu membunuh. Saat ini mata Dev telah berubah menjadi merah membara seperti seorang dewa pembunuh yang baru bangkit dari kubur. Dev, Yuki baik-baik saja bukan? Melihat tampang Dev, hati Juan tercekat seketika. Paman, waktu Yuki keluar rumah apakah ada orang rumah yang melihatnya? Dev menatap dan bertanya kepada Juan. Ada seorang pembantu rumah yang mengatakan setelah Yuki menerima sebuah telepon, dia langsung keluar rumah dalam keadaan marah. Juan menjawab. Paman, Anda beristirahat saja di rumah, saya pasti akan membawa Yuki kembali dengan selamat. Selesai berkata, Dev langsung berpaling dan meninggalkan kediaman Tanaka. Pada saat ini Yansen telah menyusul datang, Dev langsung naik ke mobilnya dan pergi ke aula bisnis. Dia ingin menyelidiki identitas dari nomor telepon terakhir yang menghubungi Yuki. Telepon ini pasti mempunyai hubungan dengan menghilangnya Yuki. Mengandalkan nama besar Tuan Yansen dengan cepat telah berhasil diketahui identitas nomor telepon terakhir yang menghubungi Yuki. Melihat nomor telepon yang begitu akrab, timbul hawa nafsu membunuh di mata Dev. Penguasa, nomor telepon siapa ini? Yansen bertanya. Ayo ke rumah sana Chandra. Selesai berkata Dev duduk bersandar di samping pengemudi sambil memejamkan matanya. Yansen telah menyadari situasinya, dia mengumpat, wanita jalang, berani-beraninya dia. Dia pun tancap gas, mobil meluncur dengan cepat menuju rumah sana Chandra. Sudah berkali-kali sana menghina dan merendahkan Dev masih bersabar tidak menghabisinya, dia malah makin melonjak. Dengan cepat, mereka telah tiba di rumah sana, Dev dan Yansen turun dari mobil dan menekan bel rumah. Siapa? Yasmin, ibu dari sana Chandra berjalan keluar dengan pakaian kipau. Begitu membuka pintu dia menjumpai Dev dan Yansen berdiri di sana, seketika dia tertegun, Dev, mengapa kamu datang ke rumahku? Di mana sana, suruh dia keluar. Dev bertanya dengan raut wajahnya yang dingin. Dia tidak berada di rumah. Apa yang kamu inginkan? Pandangan mata Yasmin selalu menghindar, jelas dia sedang berbohong. Keparat, suruh wanita jalang itu keluar. Yansen sudah maju ke depan dan mencengkram kerah baju Yasmin, langsung tubuhnya terangkat ke atas. Seketika membuat Yasmin ketakutan setengah mati. Hentikan, lepaskan ibuku. Saat ini sana terburu-buru keluar dari dalam kamar, Dev, jangan merasa hebat karena kamu mengenal Tuan Yansen, sekarang saya adalah orang dari Tuan Muda Erik, apakah kamu berani menyalahi keluarga Wibowo dari kota Ithaka? Sana berkata kepada Dev dengan lagak dan angkuh. Iya. Tanpa ragu sedikit pun Dev maju dan memberikan sebuah tamparan keras ke wajah sana, tamparan ini menyebabkan matanya berkunang-kunang dan giginya rontok beberapa biji. Dev, kamu berani memukul putriku, saya akan bertarung denganmu. Yasmin yang menyaksikan putrinya dipukul oleh Dev, menjerit sekuat tenaga. Yansen langsung memberikan sebuah tinju ke muka Yasmin menyebabkan darah muncrat dari mulutnya, dan tidak dapat berbicara lagi. Bab 283. Dev maju ke depan dan menjambak rambut sana, dengan wajah penuh nafsu pembunuhan, di mana Yuki Tanaka. Sana mendelikkan matanya menatap Dev dengan pandangan penuh amarah, Dev, kamu berani memukul saya, Tuan Muda Erik tidak akan melepaskanmu. Iya. Dev memberikan tamparan berturut-turut ke wajahnya, sekarang wajah sana telah merah membengkak, giginya juga rontok tinggal beberapa biji saja. Sekali lagi saya bertanya, di mana Yuki? Melihat tampang Dev yang beringas, akhirnya sana mulai merasa takut, saya tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu keberadaan Yuki. Dev mengerutkan keningnya, dia tidak menyangka sana begitu keras kepala. Yansen, pukul sampai dia mengatakannya. Dev melepaskan sana, langsung memerintah Yansen untuk memukulnya. Yansen menganggukkan kepalanya, dia maju dan melancarkan sebuah tendangan yang menyebabkan sana langsung terjerembab di atas tanah, kemudian dilanjutkan dengan pukulan tinju dan tendangan yang bertubi-tubi, menyebabkan wajah sana langsung berubah bentuk. Saya akan katakan. Sana telah dipukul sampai setengah mati, kaki tangannya telah patah dan seluruh tubuhnya penuh luka. Dengan perlahan Dev berjongkok dan menatap sana yang terluka dan tergeletak di depannya, di dalam matanya tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Saya hanya tahu Yuki dibawa pergi oleh Navarro, benar saya yang telah menelepon Yuki dan memancingnya keluar, penghasut di belakang peristiwa ini adalah Erik, tetapi saya benar-benar tidak tahu kemana mereka membawa Yuki. Sana menyampaikannya dengan lemas tak bertenaga, pandangan matanya penuh ketakutan. Karena dia menyadari jika tetap tidak mau mengatakannya, Dev benar-benar akan memukulnya sampai mati. Dev mengerutkan keningnya dengan ketat, dia tidak berani berpikir lagi apa akibat yang akan dialami oleh Yuki yang sekarang telah jatuh ke tangan Navarro dan orang yang disebut sebagai Erik, nasibnya sulit diprediksi.
Navarro, saya telah mengampunimu sekali, kamu yang mencari jalan kematian kali ini. Tubuh Dev memancarkan hawa nafsu membunuh yang sangat kuat, bahkan Sana juga dapat merasakan, hingga tubuhnya gemetaran tak terkendali. Tuan Dev, apa tindakan kita selanjutnya? Yansen bertanya. Gerakan orang untuk mengepung kediaman Kintan, tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan rumah itu. Dev berkata dengan nada suara yang dingin, hawa nafsu pembunuhan semakin kentara. Baik. Yansen menganggukkan kepala tanda mengerti, dia segera menelpon anak buahnya untuk mengepung kediaman Kintan dan jangan membiarkan seorang pun lolos dari sana. Lebih baik doakan tidak terjadi apa-apa dengan Yuki, kalau tidak saya akan membuat kalian semua ikut dikubur bersamanya. Setelah melepaskan kata-kata ancaman, Dev naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu menuju kediaman Kintan. Di dalam sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai di luar kota surau. Erik duduk di sebuah kursi, sambil menghisap sebatang rokok, dia menikmati Yuki yang sedang berbaring tidak sadarkan diri. Cantik, sungguh cantik. Tampang Erik terlihat mesum. Tuan muda Erik, apakah kita perlu menghubungi Dev agar datang kemari? Navarro sudah tidak sabaran ingin cepat-cepat menghabisi Dev, takut akan menimbulkan masalah yang tidak disangka-sangka. Hanya dari sini, kapan mau menghubungi Dev, nanti saya yang akan beritahu kamu. Erik menatap Navarro dengan pandangan dingin, lirikannya menyebabkan Navarro ketakutan dan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dengan cepat Yuki sudah sadarkan diri, ketika dia menyadari dirinya telah disandera dengan terikat kaki dan tangan, timbul perasaan takut dan gelisah. Yuki, tidak usah takut, saya tidak akan menyakitimu, saya hanya ingin mengobrol denganmu. Erik buru-buru berkata melihat Yuki yang sudah sadarkan diri. Erik Wibowo, Yuki merasa terkejut, kamu, untuk apa kamu menangkap saya? Tidak, kamu salah sangka, Navarro yang menangkapmu, sedangkan saya kemari untuk menolongmu. Sambil berbicara, dia maju untuk melepaskan tali yang mengikat Yuki. Melihat Erik membantunya melepaskan tali ikatan, hati Yuki yang gelisah seketika merasa lega, raut wajahnya juga kelihatan membaik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Yuki bertanya sambil menggerak-gerakkan pergelangan tangannya. Navarro sangat membenci Dev, jadi dia menangkapmu untuk memancing Dev kemari agar bisa membunuhnya. Erik memberi penjelasan kepada Yuki. Mendengar perkataannya, Yuki seketika menjadi panik. Erik, berikan ponselku, saya akan menelpon Dev, jangan sampai dia terjebak. Di dalam mata Erik terlintas perasaan cemburu melihat tampang Yuki yang mengkhawatirkan keselamatan Dev, dia hanyalah seorang mantan narapidana, mengapa kamu sangat peduli terhadapnya? Bab 284. Yuki tertegun melihat ekspresi Erik, di dalam hatinya timbul firasat yang tidak baik. Erik Wibowo, apa maksudmu? Kamu ingin tahu maksud saya? Raut wajahnya berubah menjadi ganas dan licik, saya sudah lama menaksirmu, tetapi kamu sama sekali tidak memberi kesempatan kepada saya, sekarang kenapa kamu malah suka dengan seorang mantan narapidana, di mana kekuranganku dibandingkan Dev itu? Erik berteriak keras sambil mencengkeram erat-erat pundak Yuki. Siapa yang mengatakan semua ini kepadamu? Yuki akhirnya mengerti mengapa Erik yang berada jauh di kota Ithaka, bisa mengetahui dengan jelas apa yang belakangan ini terjadi di kota Surau, pasti ada orang yang memberitahunya. Kamu tidak usah mengurusi masalah ini, kamu hanya perlu memberitahuku, apa kekuranganku dibandingkan orang yang bernama Dev itu. Tenaga di tangannya bertambah beberapa bagian sehingga menyebabkan Yuki merasa kesakitan sampai mengerutkan keningnya. Lepaskan saya, kamu sudah membuat saya kesakitan, kamu tidak bisa dibandingkan dengannya dalam segala hal. Yuki memandang Erik dengan penuh kebencian. Wanita jalang. Erik menyebutnya, sambil memberi sebuah tamparan ke wajah Yuki, seketika pipinya menjadi merah. Saya beritahu kamu, hari ini saya akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana yang bernama Dev itu mati di tanganku, wanita milikku, jangan harap bisa direbut oleh siapapun. Erik berkata sambil menggertakkan gigi dan mendelitkan matanya. Erik, saya tidak akan mengampunimu kalau kamu berani mengganggunya. Yuki berteriak dengan penuh kemarahan. Semakin kamu emosi, saya semakin ingin membuatnya menderita. Selesai berbicara, dia langsung berjalan keluar dari kamar dan mengunci pintu dari luar. Erik, keluarkan saya tidak akan mengampunimu kalau kamu berani mengganggu Dev. Yuki menggedor pintu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak mendatangkan efek apa-apa. Akhirnya dia merasa lelah sendiri, sambil bersandar di dinding diam-diam berdoa untuk Dev, Dev, semoga kamu jangan datang kemari. Di sisi lain, Robert Kintan sebagai kepala keluarga sedang mengadakan rapat di dalam rumah, walaupun berhasil menyelamatkan keluarga Kintan setelah mengorbankan 2 buah perusahaan propertinya, tetapi peristiwa ini telah menggoyahkan keuangan keluarga. 2 perusahaan properti itu sudah mencakup hampir setengah kekayaan keluarga Kintan, begitu saja diberikan kepada orang lain, dia merasa tidak rela tetapi sama sekali tidak berdaya.
Untuk selanjutnya keluarga Kintan harus pandai membawa diri di luar sana, jangan mencari masalah lagi. Sekarang kondisi keluarga Kintan sudah tidak sama dengan dulu lagi, selain itu mengenai penempatan pegawai perlu diatur kembali. Robert Kintan yang duduk di kursi utama berkata kepada semua orang dengan wajah yang serius. Tuan, masalah serius Tuan, ada orang mengepung kediaman Kintan. Pada saat ini, seorang bawahan terburu-buru datang melapor. Siapa? Robert kelihatan sangat marah, walaupun keluarga Kintan sudah tidak sejaya dulu lagi, tetapi juga tidak bisa begitu saja ditindas orang, ayo ikut saya keluar. Dengan sepatah katanya, semua orang telah mengikutinya keluar untuk melihat situasi. Baru berjalan sampai di depan pintu, Robert sudah dibuat tertegun, wajahnya yang semula penuh dengan kemarahan seketika berubah menjadi senyum manis, rupanya Tuan Dave dan Tuan Yansen yang datang, ayo silakan masuk ke dalam. Selesai berkata Robert melirik bawahannya dengan tajam, sialan mengapa tidak memberi laporan yang lebih terperinci, jika dia mengetahui yang datang adalah Dave dan Tuan Yansen, dia pasti tidak berani membawa segerombolan orang menyerbu keluar dengan ganas. Bawahannya merasa dirinya tidak bersalah, karena sebelum dia selesai melapor, Robert telah menyerbu keluar dengan marah. Raut wajah Dave dingin dan tidak enak dipandang, sedangkan pandangan mata Yansen mengandung hawa nafsu pembunuhan, dia bertanya kepada Robert, di mana anakmu Navarro? Suruh dia menggelinding keluar. Mendengar perkataan itu, hati Robert terkesiap, dia tahu pasti anaknya telah membuat masalah lagi. Tuan Yansen, anak saya tidak berada di rumah, barusan saya suruh orang menghubunginya tetapi tidak berhasil. Robert menyampaikan dengan gemetaran. Barusan dia memang sudah menyuruh orang menghubungi Navarro karena mereka akan mengadakan rapat keluarga, dan Navarro harus hadir, tetapi sama sekali tidak bisa dihubungi, akhirnya rapat dimulai tanpa menunggunya. Keparat kamu membodohi siapa? Yansen maju dan mencengkeram Robert tinggi-tinggi. Bab 285. Tuan Yansen, saya benar-benar tidak berbohong, saya memang tidak bisa menghubunginya, saya berani bersumpah. Robert ketakutan sampai wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetaran dengan sangat hebat. Yansen, lepaskan dia. Dave dapat melihat bahwa Robert memang tidak berbohong. Yansen melepaskan Robert, hingga dia dapat bernafas lega, kemudian dengan hati-hati dia bertanya, Tuan Dave, Tuan Yansen, apa yang telah diperbuat anak durhaka itu kepada kalian? Navarro bukan hanya menyinggung kami saja, dia juga telah menyinggung keluarga Tanaka, dia telah menyandera Nona Tanaka. Yansen mendengus dingin. Bang! Robert hampir terjatuh ketika mendengar berita ini. Anak durhaka ini mempunyai nyali sebesar itu, berani menyandera Nona Tanaka. Pandangan mata Robert penuh dengan amarah, siapa yang tidak tahu hubungan antara Yuki Tanaka dengan Dave? Lagi pula keluarga Tanaka adalah orang kaya di kota Surau, di hari biasa hubungan dua keluarga kurang harmonis, tidak mau saling mengalah, tetapi sekarang anaknya menyandera putrinya Juan Tanaka, keluarga Tanaka pasti akan berusaha sekuat tenaga, akankah keluarga Kintan langsung dihabisi oleh mereka? Sudah ada saksi yang mengakui, masalah ini memang dilakukan anakmu Navarro, tidak mungkin salah. Yansen berkata dengan wajah yang dingin. Durhaka, anak durhaka. Robert Kintan langsung lemas, dia berkata terhadap semua hadirin, kalian tolong saya hubungi anak durhaka ini, suruh dia cepat pulang, akan saya patahkan kakinya. Semua orang yang berkumpul tadi langsung menghubungi Navarro, dan pada saat ini ponsel Dave juga berdering. Setelah diangkat, terdengar suara Navarro yang angkuh dan arogan, Dave, sekarang Yuki berada di tangan saya, kalau kamu ingin dia selamat maka kamu harus datang sendiri ke sebuah pabrik bekas yang berada di bagian barat kota Surau, ingat kamu harus datang sendiri, kalau kamu melanggarnya saya tidak akan menjamin keselamatannya. Baik, jika kamu berani menyentuhnya, saya akan membawa semua keluarga Kintan untuk dikubur bersamanya. Raut wajahnya dingin dan kelam, dengan pandangan penuh hawa nafsu membunuh dia menyapu seluruh anggota keluarga Kintan. Tubuh Robert gemetaran merasakan hawa nafsu membunuh yang terpancar dari tubuh Dave. Dengan keras dia berteriak memarahi Navarro, binatang, cepat kamu lepaskan Nona Tanaka, dan pulang untuk menerima hukuman. Navarro tertegun sejenak, lalu dengan tegas dia berkata, Ayah, kamu tidak usah mencampuri urusan ini, Dave tidak akan berani bertindak kepada keluarga Kintan karena kita sekarang sudah mempunyai dukungan. Dave yang mendengarnya tertawa dingin, dukungan yang kamu maksud adalah keluarga Wibowo dari kota Ithaka. Hari ini biarpun ada Dewa Langit yang datang juga tidak bisa menolongmu. Dave, kamu tidak usah sesumbar dulu, saya peringatkan jika kamu berani berlaku tidak sopan terhadap keluargaku, saya akan main-main dulu dengan Yuki, lalu fotonya akan disebarkan, saya mau melihat apakah kamu masih bisa bersikap arogan. Ancaman Navarro ini sebenarnya tidak ada artinya sama sekali karena dia sama sekali tidak ada kemampuan untuk mewujudkannya, sekarang dia hanya bisa mengandalkan keluarga Wibowo. Kamu berani, Dave menggertakkan gigi dan menyebutkan dua kata itu, matanya mulai menjadi merah.
Hahaha, kamu mau coba melihat apakah saya berani berbuat seperti itu? Sekarang Yuki berada di tanganku, saya bisa berbuat apa saja terhadapnya. Bagaimana, kamu memohon kepada saya? Jika kamu memohon sekarang mungkin saya masih bisa pertimbangkan untuk menunggu kamu datang menolongnya. Navarro tertawa terbahak-bahak dengan nada bicara yang sangat arogan. Dev menggertakkan gigi, sesaat kemudian baru buka mulut, saya mohon kamu jangan menyentuh Yuki. Hahaha, begitu baru benar, cepatlah datang, kesabaranku ada batasnya. Selesai berbicara, Navarro memutuskan sambungan teleponnya. Hawa nafsu membunuh di tubuh Dev sudah mencapai titik klimaks, dia berkata kepada Jansen, awasi baik-baik, jangan biarkan seorang pun meninggalkan tempat ini. Tuan Dev, saya akan pergi bersamamu. Jansen merasa khawatir. Walaupun dia tahu kemampuan Dev sangat hebat, tetapi lawan sudah membuat persiapan yang khusus menunggunya datang, sehingga kepergiannya ini sangat berbahaya. Tenanglah, hanya beberapa badut kecil, bukan merupakan ancaman bagiku. Habis berkata, dia memutar badan dan meninggalkan tempat itu. Robert jatuh terduduk di atas tanah sambil menatap bayangan tubuh Dev yang meninggalkan tempat itu, dia tahu anaknya bakal tamat riwayatnya kali ini. Tuan. Bawahannya maju untuk memapahnya. Robert mengayunkan tangannya, pergilah, persiapkan upacara pemakaman untuk Tuan Muda. Bab 286. Di depan pintu pabrik bekas yang berada di bagian barat kota Surau. Berhenti sebuah mobil SUV berwarna putih, Dev berjalan turun dengan membawa hawa nafsu membunuh yang sangat kental. Sudah datang. Melihat Dev datang sendiri untuk memenuhi janji, perasaan Navarro campur aduk antara senang dan gelisah, lalu dia berkata kepada Erik, Tuan Muda Erik, kemampuan Dev sangat hebat, apakah Anda yakin dua orang pengawalmu ini dapat mengalahkannya? Dua orang pengawal mendengar ada orang yang meragukan kemampuan mereka, wajah mereka berubah menjadi dingin, salah satu dari mereka menghampiri sebuah bongkahan batu bata yang besar dan menghantamnya. Brak! Bongkahan batu bata itu langsung hancur berkeping-keping, batangan baja di dalamnya juga menonjol keluar. Navarro yang melihatnya, seketika terperanjat. Melihat tampang Navarro yang terkejut, Erik berkata dengan penuh penghinaan, dua orang ini adalah ahli dalam ilmu tenaga dalam, dengan satu tinju dapat mematikan seekor sapi dengan mudah, coba katakan apakah dapat membunuh orang. Dapat. Navarro sekuat tenaga menganggukkan kepalanya. Walaupun mereka tidak sanggup menghadapi Dev, bukankah masih ada saya? Sambil berkata Erik mengeluarkan sebuah pistol dari kantong bajunya. Klik. Dia peragakan pistolnya di hadapan Navarro, lalu berkata dengan tertawa, walaupun Dev sangat hebat, apakah dia dapat menghindari peluru saya? Hahaha, tamawa riwayat Dev hari ini, siapapun tidak akan bisa menolongnya. Melihat pistol di dalam genggaman tangan Erik, dia sudah merasa lega, karena bagaimanapun tingginya ilmu seseorang juga takut terhadap senjata, apalagi sekarang yang ada dalam genggaman tangan Erik adalah pistol. Yuki yang berada di dalam juga mendengar percakapan mereka, setelah mengetahui di tangan Erik ada pistol, hatinya sangat cemas dan gelisah, dia tidak boleh membiarkan Dev menempuh bahaya demi menyelamatkan dirinya, terlebih lagi dia tidak bisa melihat Dev mati, tetapi dia tidak bisa memberitahu Dev karena dirinya sekarang terkurung dalam kamar. Pada saat ini, sambil memandang bangunan pabrik bekas di depannya, Dev melangkah masuk dengan hati-hati, energi spiritual memancar keluar dari tubuhnya, seketika dia dapat merasakan benda-benda dalam radius 10 meter. Ketika Dev berjalan masuk ke dalam pabrik, dia melihat dua orang pengawal, berwajah dingin berdiri di kiri kanan, keduanya bertubuh kekar dan tegap, sekilas pandang sudah tahu mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Sedangkan Navarro duduk di sebuah kursi sambil menyilangkan kakinya, dengan muka tersenyum memandang Dev, pandangan matanya mengandung penghinaan dan melecehkan. Saat ini dia memandang Dev seperti memandang orang yang sudah mati. Tidak disangka kamu berani datang sendiri Dev, saya mengagumi jiwa kesatriamu. Navarro bangkit dan berkata, tidak usah banyak ngomong, di mana Yuki? Dev berkata dengan ekspresi datar. Dev, saya berada di sini, kamu cepat pergi, mereka mempunyai pistol. Petik 2. Yuki mendengar suara Dev datang, dia menggedor pintu kamar dengan sekuat tenaga. Yuki. Dev mengerutkan keningnya dan menuju ke arah kamar. Begitu Dev bergerak, dua orang pengawal itu langsung menghadangnya dengan memasang ancang-ancang. Pada saat ini, pintu kamar terbuka, tangan Erik menggenggam pistol sambil mendorong Yuki keluar. Rambut Yuki terurai dan di wajahnya membekas kotoran hitam, penampilannya kelihatan sangat menyedihkan. Begitu melihat Dev, Yuki berteriak sekuat tenaga, Dev, jangan hiraukan saya, mereka tidak akan berani membunuhku, kamu cepat pergi. Tutup mulutmu. Erik sangat marah, dia menamparkan Yuki dengan sekuat tenaga. Bang! Dev melihatnya, seketika hawa membunuh yang memancar dari tubuhnya beralih ke tubuh Erik. Tubuh Erik juga gemetar merasakan hawa pembunuhan yang memancar dari tubuh Dev, dia mengarahkan pistolnya ke kepala Yuki.
Jika kamu berani bergerak, saya akan menembak mati dirinya. Pandangan mata Erik mengandung ketakutan menatap ke arah Dev. Dev, hari ini jangan harap bisa meninggalkan tempat ini, di sini akan menjadi kuburanmu. Apakah kamu mengira dirimu sangat hebat karena mengenal Tuan Yansen Herlambang dan Indrawan Pratomo? Berani-beraninya memamerkan diri di hadapanku, sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa menolongmu. Navarro sangat marah mengingat sebelumnya dia merendahkan diri di hadapan Dev. Dia melangkah maju sampai di depannya, dan mengarahkan sebuah tamparan ke wajah Dev. Bab 287. Dev mengulurkan tangannya dan berhasil menangkap pergelangan tangan Navarro. Saya memamerkan diri di hadapanmu bukan mengandalkan orang lain, melainkan diri sendiri. Crack. Lengannya yang satu lagi telah dipatahkan oleh Dev. Ah. Rasa sakit yang sangat hebat menyebabkan Navarro menjerit hingga suaranya menggema di dalam ruangan pabrik. Bam. Dilanjutkan dengan tendangan kaki Dev yang keras mengenai perut Navarro. Bro. Navarro memuntahkan darah segar dari mulutnya, tubuhnya langsung terbang keluar dan meringkuk seperti udang. Kamu, petik 2. Matanya penuh amarah menatap Dev. Saya sudah memberimu kesempatan, kamu yang tidak bisa menghargainya. Dev berjalan menghampirinya dengan wajah yang dingin. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat tampang Dev yang menyeramkan, hati Navarro menciut dan timbul rasa takutnya. Dua orang pengawal melirik ke arah Erik karena mereka hanya mendengar perintahnya. Erik menganggukkan kepalanya, bunuh dia. Keduanya saling menatap sejenak langsung menyerbu ke arah Dev. Langkah kaki Dev sama sekali tidak berhenti, begitu kedua orang pengawal itu sampai di depannya, tiba-tiba Dev mengeluarkan jurusnya langsung mencengkeram tenggorokan keduanya. Dua orang pengawal yang bertubuh kekar itu, begitu mudah lehernya telah dicengkeram dan diangkat tinggi-tinggi ke atas oleh Dev. Wajah keduanya berubah menjadi merah, mereka meronta-ronta karena tidak dapat bernafas. Krek, krek. Terdengar dua kali suara tulang yang patah, dua pengawal yang semula masih meronta tiba-tiba kepalanya telah terkulai dan kehilangan nyawa. Bam. Dev melonggarkan tangannya, kedua mayat itu langsung jatuh terjerembab di atas tanah, menyebabkan debu-debu berterbangan. Kali ini Navarro dan Erik melihat sampai terbengong. Dua orang pengawal dengan ilmu tenaga dalam yang paling hebat, tidak berhasil mengeluarkan satu jurus pun di depan Dev. Tangan Erik mulai gemetar, dalam hatinya mulai timbul rasa takut, walaupun di tangannya ada sepucuk pistol tetapi tidak bisa memberinya rasa aman. Dengan menahan sakit Navarro merangkak ke depan Erik, dengan suara gemetar dia berkata, Tuan muda Erik, tembak, lekas tembak mati dia. Petik 2. Erik baru tersadar, lalu mengangkat tangannya mengarahkan pistolnya hendak menembak Dev. Hati-hati Dev. Yuki berteriak memperingati, dia membuka mulut dan menggigit lengan Erik. Ah. Rasa sakit menyebabkan Erik berteriak, lalu mendorong Yuki menjauhinya. Dev. Yuki lari menuju ke arah Dev. Wajah Erik terlihat garang, dia mengangkat pistol di tangannya lalu menembak ke arah Yuki. Bam. Terdengar suara tembakan, sepasang mata Dev membeku, tubuhnya berkelebat seketika telah menghadang di depan Yuki, melindunginya dengan tubuhnya. Sut. Peluru meleset melewati kepala Dev, Yuki yang berada di belakang tubuhnya juga bisa merasakan desingan yang ditimbulkan oleh suara peluru. Melihat tembakannya yang tidak mengenai sasaran, Erik menggertakkan giginya, lalu berturut-turut melepaskan dua tembakan lagi. Bam, bam. Setelah terdengar dua kali tembakan, Erik merasa terkejut dan heran ketika menyadari Dev tetap menatapnya dengan dingin, selangkah demi selangkah mendekati mereka, sama sekali tidak ada tanda-tanda sudah kena tembakan. Lumpuh, mengapa tidak kena? Erik berteriak marah, sekali lagi kedua tangannya menggenggam erat pistol, menenangkan diri sendiri lalu membidik Dev sekali lagi. Sekali lagi peluru ditembakkan, tetap tidak mengenai sasaran. Kali ini Erik sudah mulai panik, pelurunya seperti mempunyai mata, sama sekali tidak mau meleset ke arah Dev. Ketika Erik sekali lagi menarik pelatu, pistolnya mengeluarkan suara krek-krek tanda kehabisan peluru. Erik panik melihat Dev yang berjalan mendekatinya, dia melemparkan pistolnya ke arah Dev, kemudian memutar badan hendak melarikan diri. Tuan muda Erik, tolong saya, tolong saya. Saat ini Navarro tergeletak di atas tanah, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia tidak bisa bangkit berdiri, dengan sekuat tenaga dia memegang kaki Erik dan berharap Erik akan membawanya pergi bersamanya. Mana mungkin Erik mengurusi dia lagi, dengan emosi dia menendang Navarro dengan sekuat tenaga, lumpuh, lepaskan tanganmu, lepaskan. Bab 288. Navarro sama sekali tidak mau melonggarkan tangannya karena dia tahu kalau Erik berhasil melarikan diri, dia pasti akan mati. Saat ini, Dev sudah sampai di hadapan Erik, dengan sebelah tangan mencengkram kerah bajunya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya adalah anggota keluarga Wibowo, jika kamu berani menyentuh saya, ayahku tidak akan mengampunimu. Erik mengancam Dev tetapi seluruh tubuhnya gemetaran. Piak.
Dev menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan tubuh Erik berputar beberapa kali baru berhenti, giginya juga rontok. Tamparan ini adalah balasan dari Yuki untukmu. Habis berkata, Dev memberikan sebuah tinju ke perutnya, menyebabkan dia menjerit histeris seperti hendak disembelih, meringkuk sambil memegangi perutnya. Erik dan Navarro sekarang seperti sepasang udang meringkuk sambil memegangi perut dan menunjukkan ekspresi yang menderita. Menatap dua orang yang terbaring di atas tanah, sebuah kaki Dev menginjak kepala Navarro. Dev, saya bersalah, tolong ampuni saya, ampuni saya. Navarro ketakutan sampai terkencing-kencing, saya berjanji tidak akan mencari masalah denganmu lagi, saya bisa memberikan aset keluarga Kintan untukmu asalkan kamu mengampuni nyawaku. Navarro terus-menerus memohon ampun. Saya sudah pernah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Dev memandangnya dengan dingin, kakinya tiba-tiba menambah tenaga. Bro. Kepala Navarro bagaikan sebuah semangka yang kepanasan langsung meledak di bawah kaki Dev, darah segar bercampur plasma otak muncrat kemana-mana, bahkan mengenai tubuh Erik yang berada di dekatnya. Ah! Erik terperangah seperti orang bodoh, dia belum pernah melihat hal sadis seperti ini, seorang manusia hidup-hidup tiba-tiba diinjak sampai kepalanya meledak di depannya. Saat ini Yuki yang berada di belakang tubuh Dev juga terperanjat, dengan sepasang tangan menutupi mulutnya agar tidak mengeluarkan suara. Ini adalah pertama kali dia melihat Dev membunuh orang, bahkan dengan cara yang begitu sadis, tetapi dia tahu semua ini dilakukan oleh Dev demi dirinya. Semakin berat hawa nafsu membunuh yang terpancar dari tubuh Dev menandakan kedudukannya di hati Dev semakin penting. Dev mengangkat kakinya yang tercemar darah lalu menginjak kepala Erik, menikmati bau amis darah yang membuat orang ingin muntah. Erik langsung merasa panik, tanpa disadari celananya sudah basah. Seketika dia meratap dan memohon ampun dengan sekuat tenaga, jangan membunuh saya, akan saya berikan apa yang kamu mau, apapun yang kamu mau. Saya ingin nyawamu. Suara Dev seperti keluar dari alam neraka, mengejutkan Erik sampai terkencing-kencing. Dev, petik 2. Yuki maju ke depan dan menarik Dev, kamu tidak boleh membunuhnya, jangan gegabah. Yuki tahu, dengan kekuatan keluarga Tanaka dan orang-orang Indrawan Pratomo, mereka masih sanggup mengatasi masalah Navarro yang sudah terlanjur dibunuh Dev, tetapi lain kasusnya dibandingkan dengan Erik, dia adalah anggota keluarga Wibowo dari kota Ithaka, jika Erik juga terbunuh, jangankan orang-orang ini bahkan Willy Aston yang turun tangan juga belum tentu bisa membereskan masalah ini, keluarga Wibowo pasti tidak akan menyerah begitu saja. Yuki, maafkan saya, telah membuatmu menderita. Dev melihat wajah Yuki yang memerah dengan bekas 5 jari masih terpampang di sana, tangan Dev menyentuh pipinya perlahan. Saya tidak apa-apa, ayo kita pulang, ayah pasti sudah sangat khawatir. Merasakan sentuhan tangan Dev, perasaan Yuki menjadi hangat. Dev menganggukkan kepala, dia berpaling menatap Erik tetapi Erik ketakutan sampai tidak berani menatap langsung matanya. Hukuman mati boleh ditangguhkan, tetapi hukuman hidup tetap dilanjutkan. Selesai berkata, Dev menginjak kaki Erik sehingga tulang-tulangnya remuk, tidak mungkin dipulihkan kembali. Ah! Wajah Erik menunjukkan ekspresi kesakitan yang sangat mengerikan, dia menjerit-jerit histeris. Ayo jalan, Dev berkata sambil menarik tangan Yuki. Baru berjalan 2 langkah, Yuki berbalik dan menatap Erik sambil bertanya, siapa yang memberitahumu semua ini sehingga kamu datang ke kota Surau? Yuki merasa heran dan ingin tahu siapa sebenarnya yang telah memancing Erik datang jauh-jauh dari kota Ithaka, dengan status Navarro, dia tidak mungkin bisa menghubungi Erik. Bab 289. Brett Aston yang memberitahu saya semuanya, sehingga saya berada di sini. Petik 2. Erik memberitahu Yuki sambil menahan sakit. Saat ini Erik masih mempunyai pertimbangan sendiri, dia sengaja menyebutkan nama Brett karena statusnya sebagai putra dari wali kota, dia hendak melihat apakah Dev berani pergi mencarinya, jika Dev pergi mencari Brett maka dia bisa menonton keramaian tanpa turun tangan. Mendengar nama Brett Aston, timbul niat membunuh di mata Dev, Yuki yang melihatnya seketika merasa menyesal dia tidak seharusnya bertanya tadi. Dev, masalah sudah selesai, kamu jangan mencari siapa-siapa lagi. Yuki merasa takut Dev akan pergi mencari Brett. Iya, Dev mengiyakan lalu memeluk Yuki. Yuki menyandarkan kepalanya ke dada Dev dan merasakan kehangatannya, ada rasa aman yang tidak terkatakan menyebabkan Yuki begitu menikmatinya. Mulai sekarang dan seterusnya, saya tidak akan membiarkan seorang pun melukaimu, selamanya tidak akan. Dev melihat Yuki yang berada dalam pelukannya dengan perasaan bersalah. Saya percaya kepadamu. Yuki mengulurkan sepasang tangannya mengelilingi leher Dev, lalu memberikan sebuah kecupan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan tindakan yang begitu intim, walaupun sebelumnya mereka mempunyai pemahaman diam-diam terhadap pasangan, saling menyukai satu sama lain, tetapi tindakan intim seperti tadi baru pertama kali terjadi. Dev menggendong Yuki masuk ke mobil, lalu mengemudi menuju kediaman keluarga Tanaka.
Di dalam ruangan pabrik yang terbengkalai, Eric berusaha untuk bangkit berdiri, tetapi tindakannya selalu gagal. Melihat kakinya yang berlumuran darah, Eric berteriak dengan ganas, "Dev, saya bersumpah tidak akan melepaskanmu." Titik-titik. Villa kediaman Tanaka, Juan Tanaka sudah merasa gelisah sepanjang hari, dia hidup hanya berdua dengan putrinya sehingga keselamatan Yuki lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dengan cepat, mobil yang dikendarai Dev sudah berhenti di depan pintu rumah. Ketika Yuki turun dari mobil, dia sudah melihat ayahnya berada di depan pintu. Dia langsung mencampakkan diri kepada ayahnya. "Ayah." Sambil memeluk ayahnya, air matanya mengalir dengan deras. "Putriku, kamu tidak apa-apa bukan?" Mata Juan juga basah oleh air mata, di dalam matanya juga terlintas niat membunuh. "Siapa yang melakukannya? Saya akan menghabisinya dengan segenap kemampuan keluarga Tanaka." "Paman, masalah sudah selesai, sisanya biar saya yang bereskan," Dev berkata kepada Juan Tanaka. Juan memandang Dev dan menganggukkan kepala. "Dev, semua aset kekayaan keluarga Tanaka akan saya serahkan kepadamu, dengan resiko apapun kamu harus memberi pelajaran kepada pihak lawan." Yuki adalah segalanya bagi Juan, dia dapat menahan semua masalah yang terjadi, kecuali jika ada orang yang turun tangan terhadap putrinya maka masalah ini tidak bisa diterimanya. "Saya mengerti," Dev menganggukkan kepalanya. Waktu Dev naik ke mobil ingin meninggalkan tempat itu, Yuki menarik tangannya. "Dev, Navarro telah mati dan Eric juga sudah mendapatkan pelajaran, kamu jangan pergi mencari yang lain lagi." Yuki takut Dev akan pergi mencari Brett, kalau terjadi apa-apa maka masalah akan menjadi semakin rumit. "Tenanglah," Dev tersenyum sambil mengelus kepala Yuki. Setelah naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu, Dev menelepon Yansen. "Yansen, kamu beritahu Robert untuk menjemput mayat anaknya, ada lagi suruh keluarga Kintan keluar dari kota surau dalam waktu 3 hari, setelah 3 hari saya tidak ingin melihat ada seorang pun anggota keluarga Kintan yang berada di kota surau, jika Robert ingin membalas dendam, beritahu dia silakan datang mencari saya kapan saja." Nada bicara Dev tegas dan berwibawa. "Baiklah, serahkan kepadaku." Yansen menganggukkan kepalanya. Menghadapi keluarga Kintan yang sudah merosot, Yansen merasa kekuatan sendiri sudah cukup menghadapinya, lagi pula dia tidak akan memberi kesempatan kepada Robert untuk membalas dendam kepada Dev. Sedangkan mobil Dev langsung menuju ke rumah Willie Aston. Brett Aston adalah biang keladi masalah ini, sehingga Dev tidak akan begitu saja melepaskan dia, walaupun ayahnya adalah orang nomor 1 di kota surau, juga tidak terkecuali. Bab 290. Di dalam keluarga Aston, beberapa hari ini Brett berada di dalam rumah dengan pengawasan ketat dari ayahnya, tidak membiarkan dia keluyuran. Brett sedang menghitung waktu, dia mengerutkan keningnya, sudah berapa hari, mengapa tidak ada kabar sedikit pun dari Eric? Dalam hatinya mulai timbul kegelisahan karena sudah lewat beberapa hari, Eric masih belum menghubunginya, ini menjelaskan rencananya belum berhasil, jika berhasil berdasarkan sifat Eric yang tidak sabaran pasti sudah menuntutnya untuk menepati janji yaitu masalah penempatan perusahaan Wibowo di kota surau. Tiara sedang sibuk memasak di dapur, Willy berjalan masuk dengan tergesa-gesa. Melihat suaminya telah pulang, Tiara menjulurkan kepalanya dari dalam dapur. "Suamiku, mengapa hari ini ada waktu pulang makan siang?" "Makan apa makan, sudah terjadi masalah, saya pulang untuk mengambil barang." Raut wajah Willy terlihat sangat gelisah. "Sudah terjadi masalah apa?" Tiara berjalan keluar dari dapur. "Navarro Kintan sudah mati dibunuh orang, tetapi ini bukan masalah utama, yang penting sekarang putra keluarga Wibowo dari kota Itaka, kakinya dipatahkan orang sekarang sedang dirawat di rumah sakit, saya rasa kali ini keluarga Wibowo pasti tidak akan menerima kenyataan ini begitu saja." Willy mengerutkan keningnya, kekuatan keluarga Wibowo dari kota Itaka tidak boleh dipandang enteng, mereka sangat eksis baik di bidang pemerintahan maupun urusan bisnis, kali ini putranya mengalami masalah di kota surau, ayahnya pasti tidak akan bertindak diam saja. Apa yang dilakukan anak itu di kota surau? Siapa pula yang bernyali begitu besar, berani menyentuh putra keluarga Wibowo? Tiara berseru dengan terkejut. Ketika Brett yang berada di sana mendengar kabar ini, dia terkejut setengah mati sampai tubuhnya gemetaran, dan mukanya menjadi pucat seketika. "Kamu jangan bertanya lagi, saya tidak bisa menjelaskan kepadamu." Willy mengayunkan tangannya, dia tahu pelakunya adalah Dev, tetapi dia berhutang nyawa kepada Dev sehingga tidak akan mengkhianatinya, dia akan berusaha mencari jalan untuk membantu Dev melewati masalah ini dengan aman. "Baiklah, saya tidak akan bertanya lagi, tetapi kamu sendiri juga harus berhati-hati, jangan semua urusan dilakukan sendiri, dia berani menyentuh keluarga Wibowo. Orang ini pasti berani melakukan apa saja." Tiara berpesan seperti itu kepada suaminya, orang yang berani bertindak kepada anggota keluarga Wibowo, pasti adalah orang yang tidak takut mati, orang yang berani bermain dengan nyawa. "Rang!" Kata-kata Tiara baru selesai diucapkan, tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca.
Gelas yang sedang dipegang Brett telah jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping, seluruh tubuhnya sedang gemetaran. Brett, ada apa denganmu? Tiara yang melihat tampang Brett saat itu, segera maju dan memegang keningnya. Mengapa wajahmu begitu pucat? Apakah kamu sakit? Ibu, saya tidak apa-apa, saya akan naik ke atas. Tubuh Brett yang sedang gemetar bangkit berdiri, siap-siap naik ke atas. Willy mengerutkan keningnya melihat tampang Brett, dia seperti sedang berpikir. Pada saat inilah, pintu rumah sudah didobrak orang, dan Dave berjalan masuk ke dalam. Tubuh Dave penuh hawa nafsu membunuh, dan juga membawa bau amis darah. Begitu masuk ke dalam dan melihat bayangan Brett, dia menyipitkan matanya. Tuan Dave. Willy bertanya dengan bingung melihat kedatangan Dave dengan tubuh penuh bau amis darah. Sedangkan Brett yang melihat kedatangan Dave langsung terduduk di lantai, terkejut sampai terkencing-kencing. Melihat putranya terkejut sampai sedemikian rupa, hati Willy sudah mulai takut, dia sepenuhnya sudah mengerti apa yang telah terjadi. Saya tanya kamu, apakah benar kamu yang mencari Eric untuk menyandera Yuki Tanaka? Dave sama sekali tidak menghiraukan Willy, dia langsung berjalan ke depan Brett dan menuntut jawabannya. Apa, Eric menyandera Yuki? Brett membesarkan matanya, dia tidak menduga Eric berani melakukan hal ini. Dengan cepat dia menggelengkan kepalanya, tidak, saya tidak menyuruhnya menyandera Yuki, benar saya tidak melakukannya. Melihat anaknya ketakutan sampai sedemikian rupa, Tiara merasa tidak tega dan berkata kepada Dave, Tuan Dave, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Tutup mulut. Willy berteriak terhadap istrinya, kemudian menatap tajam ke arah Brett, saya tanya kamu, mengapa Eric bisa muncul di kota surau, apakah kamu yang menyuruhnya datang? Bab 291. Brett gemetaran melihat tampang ayahnya, tetapi dia menganggukkan kepalanya juga. Bangsat, saya menyuruhmu introspeksi diri di rumah, kamu malah tidak berubah, akan saya pukul sampai mati. Petik 2. Sambil memarahi anaknya dia mengambil sebuah bangku dan menghantamnya ke tubuh Brett, bangkunya juga hancur berantakan. Dave sampai tertegun dibuatnya, dia juga tidak menyangka Willy akan memukul anaknya dengan begitu ganas, hal ini menyebabkan dia merasa serba salah. Suamiku, hentikan, anakmu bisa mati di tanganmu. Tiara mencegah suaminya dengan sekuat tenaga. Tetapi Willy tidak mau mendengar kata-katanya, terus memukul dengan bertubi-tubi kepala dan wajahnya, sampai Brett menangis dan memohon ampun. Tuan Dave, untuk masalah ini saya akan memberimu pertanggungjawaban, selain itu masalah keluarga Wibowo, saya juga akan mencari jalan untuk mengatasinya. Willy Aston menatap Dave sambil berkata, masalah keluarga Wibowo, akan saya bereskan sendiri, Pak Wali Kota tidak usah khawatir. Dave melirik sekejap ke arah Brett yang sekarat, lalu melanjutkan kata-katanya, untuk putramu, saya tidak akan permasalahkan lagi, pelajaran ini agar dia senantiasa ingat. Semula Dave datang dengan emosi membunuh yang menggebu-gebu, tetapi sekarang melihat tindakan Willy kemarahannya sudah surut sebagian, hal ini boleh dikatakan Brett mempunyai orang tua yang sangat baik. Meninggalkan rumah Willy, Dave kembali lagi ke kediaman Tanaka, Yuki pasti membutuhkan perhatian lebih setelah mengalami masalah ini. Di sisi lain di rumah sakit Surau, pada malam hari Eric sudah mendapat kabar kepala keluarga Wibowo akan datang sendiri ke kota Surau dengan membawa 10 orang jagoan berilmu tinggi. 10 orang ini semuanya berpenampilan kuat, pelipis mereka menonjol menandakan orang-orang yang berilmu tinggi. Melihat putranya yang terbaring di ranjang rumah sakit, air muka Askara Wibowo sangat tidak enak dipandang, di kota Surau yang kecil ini, ternyata masih ada orang yang berani turun tangan terhadap anaknya. Ayah, akhirnya kamu datang, saya sudah jadi orang cacat, kakiku sudah cacat, tidak bisa sembuh lagi. Melihat kedatangan ayahnya, Eric seketika mengadu sambil menangis. Jangan menangis terus, berlaku tegar jangan memalukan. Askara menatap tajam kepada Eric, kamu bahkan berani menyandera nona keluarga Tanaka, apakah kamu mengira dirimu sudah tidak ada tandingan di dunia ini? Kelihatannya Askara telah mengetahui seluk-beluk masalah yang terjadi. Eric yang sudah dimarahi ayahnya tidak berani mengatakan apa-apa, sedangkan Askara merasa sakit hati melihat penderitaan putranya, anak satu-satunya kesayangan dia, di hari biasa mana pernah dia menderita seperti ini. Pergilah cari direktur rumah sakit ini. Askara memerintah seorang anak buahnya. Dengan cepat, anak buahnya telah membawa seorang yang berpakaian jas putih dan memakai kacamata, orang ini adalah direktur rumah sakit. Kamu adalah direktur di rumah sakit ini. Askara bertanya dengan dingin. Tuan Wibowo, saya adalah pemimpin di rumah sakit ini. Direktur rumah sakit itu ketakutan sampai kakinya lemas dan gemetar. Bagaimana keadaan kaki putraku? Bagaimana keadaan kaki putraku? Tuan Wibowo, kaki putramu telah dihancurkan orang dengan tenaga luar sehingga seluruh tulang kakinya hancur lebur, tidak ada cara untuk menyambung kembali, untuk selanjutnya hanya bisa mengandalkan tongkat. Dokter kepala itu menjelaskan dengan hati-hati. Tidak berguna.
Askara memberi sebuah tamparan keras kepada direktur rumah sakit itu, saya tidak mau tahu kamu menggunakan cara apa, pokoknya harus menyembuhkan kaki putraku, kalau tidak akan saya bunuh seluruh anggota keluargamu. Bam! Direktur itu sudah berlutut di atas tanah, dan memohon dengan tampang memelas, Tuan Wibowo, rumah sakit kami benar-benar tidak ada cara untuk memulihkan kondisi putramu, kamu bisa membawanya ke rumah sakit besar atau berobat ke luar negeri, semoga bisa ketemu caranya, walaupun kamu membunuh saya juga tidak ada gunanya. Askara melihat tampang direktur itu, dia telah tahu rumah sakit ini memang tidak mampu mengobati putranya, sehingga dia pun tidak mempersulit direktur itu lagi, tetapi dia memerintah anak buahnya, siapkan mobil, kirim tuan muda pulang ke kota Ithaka untuk berobat. Dengan cepat, Erik sudah diantar pulang ke kota Ithaka, sedangkan Askara sambil menatap pemandangan malam kota Surau, dengan mata yang dingin berkata, berani membuat cacat kaki putraku, maka saya akan membuat seluruh kota Surau menemaninya. Bab 292. Villa kediaman Tanaka, Dev sudah menemani Yuki setengah hari penuh, semangat dan emosi Yuki sangat baik, hanya kadang-kadang memikirkan saat Dev membunuh Navarro, hatinya masih bergetar ketakutan. Dev juga tinggal di kediaman Tanaka untuk makan malam, ketika mereka sedang makan, seorang bawahan terburu-buru masuk dan berbisik di telinga Juan. Terlihat wajah Juan berubah, perasaannya seketika menjadi muram. Ayah, ada apa? Yuki bertanya dengan perasaan tidak tenang. Tidak apa-apa, di kantor ada sedikit masalah, saya akan pergi membereskannya, kalian lanjutkan makannya. Juan kemudian bangkit berdiri, lalu berkata terhadap Dev, Dev, kamu menginaplah di sini malam ini, saya tidak bisa memastikan waktu pulang, kamu tolong awasi Yuki. Ayah, wajah Yuki seketika berubah menjadi merah. Paman, kamu pergilah, saya akan menjaga Yuki. Dev menganggukkan kepalanya. Setelah Juan berjalan keluar dari pintu, penampilannya seketika menjadi dingin, kumpulkan semua pengawal keluarga Tanaka dan ikut bersamaku. 20 orang lebih pengawal yang mengikuti Juan menuju ke Hotel Sawasde. Saat ini di dalam sebuah kamar mewah di Hotel Sawasde, Askara sedang duduk menunggu di dalam sambil minum teh. Sedangkan di luar kamar, terbaring sekelompok penjaga keamanan, semua ini adalah hasil karya Askara Wibowo. Ketika Juan sampai di hotel dan melihat kelompok penjaga keamanan yang tergeletak, hatinya sangat marah. Tuan Askara, Anda jauh-jauh datang adalah tamu kami, jika ada anak buah saya yang menyalahi Tuan, Anda boleh mengatakannya secara baik-baik, tidak perlu sampai turun tangan. Juan mendorong pintu dan masuk ke dalam kamar, dia berkata sambil menatap Askara dengan wajah dingin. Turun tangan. Askara tertawa dingin, saya tidak membunuh mereka sudah termasuk menghargaimu, kamu tahu kan kaki putraku telah cacat, sekarang serahkan bajingan yang mematahkan kaki putraku maka saya akan mengampuni keluarga Tanaka. Pandangan mata Juan sangat dingin, anakmu telah menyandera putriku, mematahkan sebelah kakinya sudah termasuk ringan, di sini kota Surau bukan kota Ithaka, harap Anda mengerti. Juan sudah bertekad untuk menanggung semua akibat dari peristiwa ini, dia tidak akan membiarkan Dev terlibat di dalamnya, dia sangat jelas dengan kekuatan keluarga Wibowo, jika Dev diincar oleh mereka maka hidup selanjutnya akan menjadi sulit. Hahaha, apa yang hebat dengan kota Surau, jika saya menginginkan kematianmu gampang seperti memencet mati seekor ulat busuk. Askara tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba dia bangkit dan berkata, jangan dikira saya tidak tahu siapa yang melakukannya, sekarang saya memberimu kesempatan, jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, jangan salahkan saya tidak akan berlaku sungkan lagi. Sudah saya katakan, anakmu telah menyandera putriku, membuat sebelah kakinya cacat sudah termasuk hukuman ringan, jika kamu ingin membalas dendam, boleh langsung mencari saya. Juan Tanaka menggertakkan giginya, dia sudah bertekad untuk mengorbankan diri. Baik. Sepasang mata Askara bergerak, jika kamu mencari mati, maka saya akan memenuhi permintaanmu. Baru selesai pembicaraan Askara, 10 orang jagoan yang dibawanya telah menyerbu ke arah Juan. 20-an pengawal yang dibawa Juan juga sekaligus turun tangan, mereka menang dalam jumlah tetapi hanya dalam waktu singkat beberapa menit, pengawal keluarga Tanaka yang berjumlah 20-an orang itu telah terkapar di atas tanah sambil merintih kesakitan tidak ada seorang pun yang dapat berdiri tegak, sedangkan orang-orang yang dibawa Askara tidak ada seorang pun yang terluka. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar ibarat seorang dewasa memukul seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, sama sekali tidak ada tekanan. Raut wajah Juan langsung berubah drastis, tubuhnya juga sedang gemetar akan tetapi dia tetap berdiri di sana tidak bergerak dan tidak melarikan diri. Sekarang saya bertanya kepadamu sekali lagi, serahkan bajingan yang mematahkan kaki putraku. Askara berkata sambil menatap Juan dengan wajah yang beringas. Saya yang mematahkan kaki putramu, kalau ingin membalas dendam sekarang juga kamu boleh membunuh saya. Juan sudah bertekad bulat tidak akan melibatkan Dev, karena itu dia memilih datang sendiri tanpa memberitahu Dev. Bab 293.
Jangan mengira saya tidak berani membunuhmu. Askara mengerutkan keningnya, dengan mengarahkan sebilah belati yang tajam ke leher Juan. Sepasang kaki Juan mulai gemetar merasakan dinginnya pisau belati yang menempel di lehernya. Tidak ada orang yang tidak takut mati, tetapi dia tetap tidak dapat menyerahkan Dev. Tuan Askara, Anda jauh-jauh datang ke kota Surau, mengapa tidak memberitahu saya? Saya kan bisa menyambut kedatangan Tuan. Pada saat Askara mengarahkan pisau belati ke leher Juan, tiba-tiba terdengar suara seseorang yang hangat. Indrawan Pratomo telah tiba dengan tergesa-gesa. Indrawan memandang para pengawal keluarga Tanaka yang sedang merintih kesakitan, lalu memandang pisau belati di tangan Tuan Askara. Dia lalu tersenyum. Tuan Askara, Anda baru saja sampai di kota Surau. Jika ada masalah, kita bisa diskusi baik-baik tanpa perlu menggerakkan senjata. Indrawan maju ke depan dan mengambil pisau belati dari tangan Askara. Dulu Indrawan Pratomo juga merupakan seorang pejabat di kota Itaka sehingga mengenal Tuan Askara Wibowo. Sekarang dia sudah pensiun sehingga kekuatannya tidak begitu berpengaruh lagi. Tetapi Askara masih menghargainya karena dia telah duduk kembali di tempat semula. Tuan Tanaka, Anda juga silakan duduk, kita bisa diskusikan masalah ini. Indrawan bertindak sebagai penengah dan menyuruh Juan duduk untuk diskusi. Juan menganggukkan kepala dan mengikuti petunjuk Indrawan untuk duduk. Dalam perjalanan tadi Juan telah menghubungi Indrawan Pratomo melalui sambungan telepon karena dia tahu berdasarkan kekuatan keluarga Tanaka masih belum bisa melawan keluarga Wibowo sehingga dia sengaja menghubungi Indrawan agar datang untuk mendamaikan suasana. Jika masalah ini dapat diselesaikan dengan ganti rugi, tidak perlu dengan kekerasan maka akan lebih baik karena Juan juga tidak ingin mati. Tuan Askara, saya sudah mendengar masalah ini. Sebenarnya dalam masalah ini putra Anda juga bersalah. Karena masalah sudah terjadi sebaiknya kita diskusikan bagaimana cara penyelesaiannya. Menurut saya bagaimana kalau Tuan Tanaka menyiapkan makanan untuk minta maaf kepada Anda secara terbuka, lalu memberikan uang ganti rugi, dengan jumlah yang Anda tentukan, asalkan dalam batas yang bisa diterima oleh Tuan Tanaka saya percaya dia tidak akan menolaknya. Setelah duduk, Indrawan berkata kepada Askara dengan wajah tersenyum. Pratomo, apakah menurutmu keluarga Wibowo kekurangan uang? Askara berkata sambil menyeringai. Ini, petik 2. Seketika Indrawan dibuat bungkam, ekspresinya sangat canggung tetapi dengan cepat dia sudah tertawa lagi dan berkata, keluarga Wibowo kaya raya tentu saja tidak kekurangan uang. Tuan Askara kalau begitu Anda katakan kita harus berbuat apa agar Anda merasa puas? Serahkan orang yang melumpuhkan kaki putraku, dan suruh Yuki Tanaka untuk merawat putraku, gara-gara dia putraku baru berubah menjadi seperti ini. Askara menatap Juan dengan dingin dan menyampaikan permintaan yang sangat keterlaluan. Kelihatannya memang sengaja membuat Juan marah. Benar saja, begitu Juan mendengar permintaan Askara dia tiba-tiba memukul meja dan berkata, tidak mungkin, anakmu yang menyandera putriku terlebih dahulu, sekarang kalian ingin putriku pergi menjaganya, jangan bermimpi, kalau kamu berani sekarang juga bunuhlah saya. Kamu kira saya tidak berani membunuhmu? Selesai berkata, seketika 10 jagoan yang dibawanya sudah mengepung Juan. Tuan Askara, harap tenang, memandang muka saya, kita. Saya memanggilmu Pratomo, berarti sudah menghargaimu. Untuk masalah ini kamu tidak usah turut campur, kamu juga tidak sanggup menyelesaikannya, jangan sampai saya turun tangan juga terhadapmu. Tidak membiarkan Indrawan menyelesaikan perkataannya, Askara sudah berkata dengan dingin. Saat ini, Indrawan merasa sangat canggung, emosinya hampir meledak, tubuhnya gemetar dan mukanya telah berubah menjadi merah, tetapi dia tidak berdaya karena tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sekarang sudah pensiun, ibarat yang dikatakan orang pergi jamuan teh menjadi dingin, sekarang dia sama sekali tidak berpengaruh lagi di kota Itaka, berdasarkan kekuatan keluarga Wibowo sekarang ini, andai kata dia masih menjabat Askara juga tidak akan memberinya muka jika dia sudah sangat emosi, apalagi situasi saat ini sangat tidak berpihak kepadanya, mana mungkin Askara masih menghargainya. Bab 294. Pada saat Indrawan Pratomo merasa sangat tidak berdaya dan suasana di lokasi sedang genting, tiba-tiba pintu kamar didorong orang sampai terbuka, seorang pria setengah baya berpakaian jas berjalan masuk. Dia adalah orang nomor 1 di kota Surau Willy Aston, begitu mendengar kabar Askara Wibowo telah sampai di kota Surau, dengan cepat dia sudah menyusul kemari. Tuan Askara, tempat ini adalah kota Surau, bukan kota Itaka, kamu sembarangan melukai orang di wilayahku, bukankah tidak menghargaiku? Willy Aston bertanya dengan dingin sambil menatap para pengawal keluarga Tanaka yang tergeletak. Kedatangan Willy Aston menyebabkan Askara merasa terkejut, dia tidak menyangka keluarga Tanaka bisa mengerahkan orang nomor 1 Willy Aston, walaupun keluarga Tanaka termasuk orang kaya di kota Surau tetapi seharusnya belum cukup kemampuan untuk menggerakkan seorang wali kota. Dia tidak tahu kedatangan Willy Aston bukan karena keluarga Tanaka, melainkan karena Dev.
Pak Wali Kota, untuk masalah ini saya harap Anda tidak turut campur, baik-baik kerjakan tugas Anda, kita tidak saling mengganggu. Askara merasa terkejut dengan kedatangan Willy tetapi dia sama sekali tidak takut, seorang wali kota di kota surau yang kecil ini, dia sama sekali tidak menganggapnya sama sekali, para pejabat di kota Ithaka yang mengenalnya sesemuanya mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari seorang Willy Aston. Di sini adalah wilayah kekuasaan saya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan warga kota surau, kamu melukai orang di sini, saya bisa langsung menyuruh orang menangkapmu, jika tidak ingin masalah bertambah besar, bawalah orang-orangmu pergi dari sini, dan hal ini akan saya anggap selesai. Willy Aston sangat marah dengan sikap Askara. Hahaha, sungguh lucu. Tiba-tiba Askara tertawa, saya hanya duduk-duduk di sini, kalau sanggup suruh orangmu menangkap saya, sampai waktunya kalau kamu tidak mengantar saya dengan hormat, maka saya Askara akan mengikuti margamu. Askara sama sekali tidak menghargai Willy Aston, memang semula mereka sudah ada konflik di mana Askara hendak mendirikan kantor cabang di kota surau tetapi dihalang-halangi oleh Willy sehingga belum berhasil juga sampai saat ini, hal ini menyebabkan Askara tidak puas, sekarang mana mungkin dia menghargai Willy. Kamu. Raut muka Willy sudah berubah menjadi merah, dia menggertakkan giginya karena marah. Baik-baik menjabat sebagai wali kotamu, kontribusi untuk masyarakat kota surau, masalah ini tidak usah ikut campur, kalau tidak saya takut jabatanmu akan menjadi taruhannya. Askara bersikap sangat arogan, dia sama sekali tidak memandang keluarga Tanaka dari kota surau, wali kota surau Willy Aston dan Indrawan Pratomo, karena dia merasa dirinya cukup layak untuk bersikap arogan. Sekali lagi suasana berubah menjadi tegang, semua orang bungkam, seluruh ruangan penuh hawa nafsu membunuh. Dung dung dung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat, Yansen bersama puluhan orang telah masuk ke dalam kamar, melihat Juan Tanaka dikepung oleh puluhan orang jagoan, mukanya seketika berubah menjadi dingin, dia membawa puluhan anak buahnya langsung berkonfrontasi dengan jagoan keluarga Wibowo, dan berhasil melindungi Juan di belakang tubuhnya. Juan Tanaka adalah calon ayah mertua dari Dev, Yansen sama sekali tidak berani membiarkan dia terluka. Melihat Yansen datang membawa bala bantuan, Askara sama sekali tidak merasa terkejut, dia malah tertawa terbahak-bahak, hahaha, makin lama makin berkesan, bahkan Raja Mafia Kota Surau Yansen Herlambang juga telah hadir di sini, hari ini hadirin di sini, merupakan kekuatan inti di Kota Surau. Askara, sehebat apapun pendatang tidak akan bisa mengalahkan tuan rumah, kalau kamu berani membuat keributan di Kota Surau, saya jamin kamu tidak akan bisa pulang dengan selamat. Yansen menatap Askara dengan marah, pandangan matanya sama sekali tidak merasa takut. Setelah minum pil penambah energi, kekuatan Yansen telah bertambah, keberaniannya juga bertambah, apalagi belakangan ini dia sering mengikuti Dev dan melihat kemampuan Dev yang hebat, dia menjadi semakin berani. Kalau ini terjadi di masa lalu, dia pasti tidak berani berbicara seperti itu kepada kepala keluarga Wibowo, mereka berdua sama sekali bukan berasal dari tingkatan yang sama. Bab 295. Askara tertegun sejenak, dia tidak percaya Yansen berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu, raut wajahnya berubah menjadi dingin, kamu seorang Yansen tidak pantas dianggap sebagai tuan rumah, bagiku kamu hanyalah sampah masyarakat. Selesai berkata dia memukul meja yang keras seketika hancur berkeping-keping. Kali ini, raut wajah semua orang berubah, Yansen mengkerutkan keningnya, dia juga sama sekali tidak menyangka Askara mempunyai kekuatan yang begitu mengerikan. Hari ini saya harus membawa pergi orang yang membuat cacat kaki putraku, sekarang saya kasih kalian waktu 5 menit untuk berpikir, serahkan orang, atau mati. Ketika kata mati keluar dari mulutnya, suhu ruangan menurun secara drastis, menyebabkan Juan dan lainnya terlibat perang dingin. Tuan Tanaka, saya sudah menghubungi Tuan Dev, jika Askara bertindak sebelum Tuan Dev sampai di sini, kamu duluan melarikan diri, saya akan membawa orang untuk menghadangnya sekuat tenaga, orang-orang saya sudah hampir lengkap berkumpul di sini. Yansen berbisik kepada Juan, kamu. Juan yang mendengar Yansen telah menghubungi Dev, seketika merasa tidak berdaya, jika Dev datang ke sini bukankah menghantar nyawa, karena dilihat dari situasinya Askara tidak akan puas kalau belum membunuh orang. Tuan Tanaka, kamu tidak usah khawatir. Yansen menghiburnya, dia sangat yakin dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dev. Di sisi lain, Dev yang sedang makan tiba-tiba menerima sebuah pesan yang dikirim oleh Yansen. Setelah Dev melihat isinya, seluruh tubuhnya memancarkan hawa nafsu membunuh yang sangat mengerikan. Dev, ada apa denganmu? Yuki bertanya dengan hati-hati, sepertinya sudah merasakan hawa pembunuhan yang terpancar dari tubuh Dev. Saya tidak apa-apa, kamu makan duluan. Dev bangkit dan memakai baju jaketnya lalu berpesan kepada pembantu rumah, awasi Nona, jangan biarkan dia keluar rumah. Baik Tuan, pembantu rumah Tanaka menjawab dengan hormat.
Dev tertegun, dia tersenyum tak berdaya menatap pembantu rumah Tanaka yang begitu hormat kepadanya. Dia dan Yuki belum berhubungan secara resmi, hanya saling menyukai dan memahami dalam hati, tetapi di dalam pandangan orang bawahan keluarga Tanaka, dia sudah dianggap sebagai teman pria Nona Yuki. Ini dapat juga dikatakan ketika kondisi matang, kesuksesan secara alami tercapai. Nanti pulang, saya akan beri hadiah. Dev menepuk pelan pundak pembantu itu, selesai berkata dia langsung meninggalkan rumah. Sebuah sapaan sebagai pasangan Yuki telah membuat hatinya merasa nyaman. Waktunya sudah habis, bagaimana keputusan kalian? Serahkan orang, atau mati? Askara bertanya kepada Juan dengan nada bicara yang dingin. Begitu Askara selesai berbicara, 10 jagoannya telah siap memasang ancang-ancang, mereka sama sekali tidak takut menghadapi puluhan orang yang dibawa Yansen, satu persatu bermata tajam dan membawa hawa nafsu membunuh. Di dalam pandangan mereka orang-orang yang dibawa Yansen hanyalah cecungu kecil, dapat dibasmi dengan mudah. Askara, saya pasti tidak akan menyerahkan orang. Juan Tanaka menjawab dengan tegas. Baiklah, jika tidak mau menyerahkan orang maka pergi matilah. Raut wajah Askara berubah menjadi dingin, turun tangan. 10 orang jagoan yang mendapat perintah seketika berubah menjadi harimau ganas yang baru turun gunung menyerbu ke arah Yansen dan orang-orangnya. Saya yang mematahkan kaki anakmu, kalau berani hadapi saya. Pada saat inilah Dev sudah berjalan masuk. Dev, Juan menunjukkan perasaan sangat cemas melihat kehadiran Dev. Paman, tenanglah, tidak akan terjadi sesuatu pada saya. Dev memandang ke arah Yansen dengan pandangan penuh rasa terima kasih, dia tidak mengira Juan akan mengorbankan diri sendiri demi melindunginya. Tuan Dev. Tuan Dev. Melihat kedatangan Dev, Willy Aston dan Indrawan Pratomo menyapanya dengan hormat. Pak Aston, Pratomo, terima kasih kalian sudah berkenan membantu. Dev berkata dengan perasaan sangat berterima kasih. Willy Aston dan Indrawan Pratomo menunjukkan perasaan canggung, kami tidak sanggup membantu, mereka sama sekali tidak menghargai kami. Masalah ini biar saya yang bereskan sendiri, waktu sudah larut, Pak Aston, Pratomo, kalian lebih baik pulang untuk beristirahat. Dev berkata sambil tertawa. Bab 296. Kalau begitu saya pamit duluan. Indrawan tahu dirinya sama sekali tidak bisa membantu di sini. Willy Aston juga menganggukkan kepala, tetapi dia berbisik waktu lewat di samping Dev, Tuan Dev, lebih baik tidak membunuh orang, kalau tidak urusan bisa berabe. Jika Askara sebagai kepala keluarga Wibowo terbunuh di kota Surau maka jabatannya sebagai wali kota Surau bakal terancam. Pak Aston tidak perlu khawatir, saya ada pertimbangan sendiri. Dev menganggukkan kepalanya. Indrawan dan Willy telah pergi, Askara memandang Dev sambil memberi penilaian, dia merasa heran mengapa orang biasa seperti Dev bisa begitu dihormati oleh Willy Aston dan Indrawan Pratomo. Kamu yang membuat cacat kaki putraku. Askara menatap Dev dengan marah. Benar, jika bukan karena ada orang yang memohon belas kasihan untuknya, anakmu sekarang sudah menjadi sesosok mayat, sampah masyarakat seperti dirinya hidup hanya menyia-nyiakan sumber makanan. Dev menatap Askara dengan wajah yang tenang, pandangan matanya sama sekali tidak bergejolak. Bocah tengik, baguslah kalau kamu berani mengakuinya. Selesai berkata Askara melirik kepada seorang jagoannya yang berpakaian putih. Orang itu segera mengerti maksud darinya, tanpa tanda-tanda terlebih dahulu menyerang Dev dengan melayangkan sebuah tinju. Serangan tinju ini membawa desingan suara di udara, kecepatannya sangat mengerikan. Bam! Selanjutnya terdengar suara benturan yang keras, Dev tetap berdiri di tempat semula sedangkan jagoan yang menyerang secara diam-diam itu ternyata telah terbang keluar dan terjerembab di atas tanah dengan keras, langsung memuntahkan darah segar. Saat ini Askara baru terkejut kemudian dia berkata dengan dingin, rupanya orang yang berilmu juga makanya berani begitu angkuh, walaupun kamu adalah jagoan setara Grandmaster hari ini saya tetap akan meminta tanggung jawabmu atas putraku. Dia melepaskan jaketnya menampilkan ototnya yang kekar, hendak turun tangan sendiri. Dung dung dung. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang menghampiri, menyebabkan seluruh ruangan di Hotel Sawasde juga merasakan getarannya. Seorang jagoan Askara melihat keluar melalui jendela, selanjutnya raut wajahnya berubah, dia tergesa-gesa berbisik kepada Askara. Askara mengernyitkan keningnya lalu berjalan ke bagian jendela untuk melihat. Dia melihat di depan Hotel Sawasde telah berkumpul banyak orang, ada ribuan orang yang berkumpul di luar sana mengepung dengan ketat seluruh hotel sambil mengacungkan senjata. Hahaha, Askara orang-orangku telah tiba, bukankah kamu mengatakan saya tidak pantas dianggap sebagai tuan rumah? Hari ini akan saya buktikan apakah saya pantas atau tidak, di luar ada ribuan orang-orang saya sedangkan kalian hanya puluhan orang, walaupun kamu adalah jelmaan dewa juga jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Mengetahui orang-orangnya telah tiba, seketika Yansen tertawa terbahak-bahak. Raut wajah Askara berubah hebat sambil menatap tajam kepada Yansen.
Dia tidak mengira Yansen dapat mengerahkan ribuan orang dalam waktu yang begitu singkat, ini sungguh berada di luar perhitungannya. Askara sama sekali tidak tahu masalah Yansen yang telah menaklukkan dan menggabungkan geng naga api, sehingga dia tidak tahu anak buahnya begitu banyak. Kamu tidak usah bangga dulu, saya akan membunuh semua orang di dalam ruangan ini sebelum orang-orangmu itu masuk ke sini, dan jika saya mati di kota surau, kamu akan tahu akibatnya. Askara berkata dengan beringas. Tidak usah menakutiku brengsek, paling-paling nyawa dibayar nyawa, nyawa Yansen dibayar dengan nyawamu, layak. Yansen berdebat dengan Askara tanpa mempedulikan ancamannya. Kali ini raut wajahnya berubah hebat. Baik, hari ini Askara mengaku kalah, kalian tunggulah pembalasan dariku. Askara mengayunkan tangannya, bermaksud membawa anak buahnya meninggalkan tempat itu. Yansen langsung menghadang jalan perginya. Yansen, biarkan mereka pergi. Dev berkata dengan pelan. Yansen melirik sejenak kepada Dev, lalu memberi jalan kepada Askara untuk meninggalkan tempat. Jika bukan karena Willy Aston, Dev pasti tidak akan begitu mudah melepaskan Askara Wibowo. Bab 297. Tuan, kita pergi begitu saja, tidak jadi membalaskan dendam Tuan muda. Seorang anak buahnya bertanya kepada Askara sambil berjalan keluar dari Hotel Sawasde. Dendam ini pasti akan kubalas, akan tetapi tidak tahu siapa identitas bocah tengik itu sehingga begitu banyak orang di kota surau yang melindunginya, karena tidak dapat membunuhnya di dalam kota surau, maka kita tunggu sampai dia keluar kota baru membunuhnya, kalian tinggal di sini untuk mengawasinya, begitu dia keluar dari kota surau, langsung hubungi saya. Askara berkata dengan nada penuh kebencian. Siap, beberapa anak buahnya menganggukkan kepala. Masalah cacatnya kaki Erik telah berlalu begitu saja, Askara tidak datang ke kota surau untuk mencari masalah lagi, sedangkan saudara seperguruan Timotius juga tidak datang ke kota surau, tidak jelas apakah mereka tidak tahu kabar meninggalnya Timotius ataukah memang tidak bermaksud membalas dendam untuknya. Dev memanfaatkan waktu senggangnya giat meramu pil permajaan, di bawah kendali Yansen harga penjualan pil ini semakin meningkat, sehingga pasokannya telah berkurang. Di tengah-tengahnya Dev sempat pergi ke Yayasan Sahara sekali untuk membantu menghisap keluar hawa dingin dari tubuh anak perempuan pemimpin busu, ini juga membantu Dev mengakumulasi tidak sedikit energi spiritual, sehingga dia dapat melanjutkan meramu pil permajaan. Melihat dana yang terkumpul semakin banyak, Dev merasa sudah saatnya pergi melihat-lihat ke kota Namae, siapa tahu bisa mendapatkan sejumlah bahan obat langka dari kota tersebut. Karena asing terhadap kota Namae, Dev memutuskan untuk mengajak Yansen menemaninya. Pertama ada seseorang di sampingnya yang bisa disuruh-suruh, selain itu Yansen juga lebih mengenal situasi kota Namae. Setelah membuat keputusan akan pergi ke kota Namae, Dev pergi ke kediaman Tanaka untuk pamit kepada Yuki dan Juan Tanaka, karena perjalanannya kali ini membutuhkan waktu yang agak panjang. Apa, kamu mau pergi ke kota Namae? Saya ikut denganmu. Mendengar kabar ini Yuki langsung berkata dengan antusias. Selama ini, Yuki sudah berhasil keluar dari trauma karena disandera, cinta di antara mereka juga semakin mendalam. Kamu seorang gadis muda jangan pergi, siapa tahu perjalanan ini juga mengandung bahaya. Dev tahu Askara tidak akan begitu saja melepaskan dia, selama ini dia tidak bertindak karena sedang menunggu kesempatan. Saya tidak mau tahu, saya harus pergi. Yuki memonyongkan mulutnya, mulai berperilaku manja terhadap Dev. Juan tersenyum dan diam-diam meninggalkan mereka berdua yang sedang bermanja-manjaan, dia merasa tidak enak berada di sana. Melihat tampang Yuki yang menggemaskan, Dev tidak berdaya dan tersenyum lalu menganggukkan kepala menyetujui, tetapi dipikir-pikir mereka pergi berdua, mungkin saja harus tidur dalam satu kamar, mungkin juga bisa berbuat sesuatu yang lain, berpikir sampai di sini Dev merasa bergairah sehingga menampilkan senyuman nakal. Yuki melihat Dev yang sedang duduk dan tersenyum-senyum sendiri, senyumnya malah terkesan cabul, dia maju dan memukul kepalanya, saya beritahu kamu, jangan berpikiran macam-macam, karena kita pergi bersama dan tinggal di hotel kita juga masing-masing satu kamar, kamu jangan mengambil keuntungan dalam kesempitan. Kalau saya lihat malah sebaliknya, kamu yang ingin tidur sekamar denganku, saya malah tidak mau. Dev sengaja berlaku cuek, dan membuat Yuki kesal. Kau. Benar saja Yuki terlihat marah, akan saya pukul kamu. Kedua orang itu saling bertengkar mulut dan ribut-ribut seperti sepasang kekasih yang sedang pacaran. Pagi-pagi di hari kedua, Yansen mengemudi mobil, Dev dan Yuki duduk di barisan belakang, mereka berangkat ke kota Namae. Perjalanan kali ini ke kota Namae, saya akan membawa kamu keliling-keliling, saya juga sudah lama tidak mengunjungi kota ini. Yuki berkata kepada Dev dengan antusias. Apakah kamu akrab dengan kota ini? Dev menatap Yuki. Tentu saja, waktu kecil saya pernah tinggal di kota itu untuk waktu yang lama, bibiku adalah orang kota Namae, waktu kecil saya sering pergi ke rumah bibi, tetapi sudah banyak tahun tidak pernah ke sana lagi. Sambil bercerita, tiba-tiba perasaannya menjadi sedih.
Bab 298. Sebelumnya hubungan keluarga Yuki dengan keluarga bibinya sangat akrab. Waktu kecil Yuki juga tinggal di kota Namae. Sejak ibunya meninggal dunia hubungan dua keluarga makin renggang. Tidak tahu bagaimana kabar bibi sekeluarga sekarang. Masih ada kakak dan adik sepupu. Apakah mereka sudah menikah? Dalam matanya terlintas rasa kangen. Meminjam kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi bibi sekeluarga. Dev merasa kasihan melihat Yuki. Di mata orang lain Yuki adalah anak orang kaya yang menjalani hidup dengan berkecukupan. Hidupnya pasti sangat bahagia. Tetapi hanya Dev yang bisa melihat, di dalam hatinya Yuki sangat mengharapkan kasih sayang keluarga. Dari kecil dia sudah kehilangan ibunya sehingga hampir boleh dikatakan kehilangan kasih sayang keluarga. Dia cuma hidup berdua dengan ayahnya Juan Tanaka sampai saat ini. Mobil dengan cepat telah keluar dari kota Surau mengarah ke jalan tol, dan saat ini di belakang mobil mereka, ada sebuah mobil sedan hitam yang sudah mengikuti mereka sejak dari kota Surau, sama-sama masuk ke jalan tol. Dev mereka sama sekali tidak menyadari, siapapun tidak memperhatikan, karena umumnya memang banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan tol, tidak ada orang yang terlalu memperhatikan hal ini. Dan pada saat ini, dalam kediaman Wibowo yang berada ratusan kilometer jauhnya, Askara sedang mengisap sebatang rokok, wajahnya muram. Dia sudah kemana-mana mencari dokter yang terkenal dan sudah menghabiskan banyak uang tidak berhasil juga menyembuhkan kaki Erik, bahkan para ahli dari luar negeri juga sudah diundang kemari, semuanya gagal, tulang kakinya telah remuk, tidak mungkin disambung kembali, kecuali menggunakan tulang buatan, walaupun menggunakan tulang buatan juga tidak mungkin bisa berjalan seperti sedia kala, dia akan menjadi pincang. Saya tidak mau menjadi pincang, saya tidak mau menjadi pincang. Di tempat tidur, Erik terus-menerus berteriak, selama ini tidak berhasil menyembuhkan kakinya, menyebabkan dia berada dalam kondisi frustasi. Di samping tempat tidurnya, seorang wanita yang berpakaian indah sedang menghapus air matanya secara diam-diam, sambil berlinang air mata dia berkata kepada Erik, "Erik, jangan cemas, kita pasti bisa menyembuhkan kakimu." Wanita ini adalah ibunya Erik yang bernama Dian Changga. Keluarga Changga juga merupakan keluarga ternama di kota Ithaka. Aula silat mereka ada di mana-mana. Dengar kabar ayahnya Dian adalah seorang Grandmaster, kemampuannya sangat hebat. Ini juga merupakan alasan mengapa keluarga Wibowo mempunyai kekuatan yang tak terkalahkan di kota Ithaka. Gabungan kekuatan dua keluarga merupakan alasan mengapa tidak ada orang yang berani mencari masalah dengan mereka di kota Ithaka. Askara, kamu manusia brengsek tidak berguna, anakmu sudah begini, kamu masih tenang-tenang saja. Sudah berapa hari ini, di mana pelakunya? Di mana? Dian Changga marah kepada Askara. Muka Askara hijau membesi, tetapi tidak berani melepaskan sepatah kata pun. Jangan dilihat penampilannya di luar begitu sok pamer, begitu sampai di rumah dia berubah dari seekor harimau menjadi seekor kucing. Siapa suruh kemampuannya tidak sebanding dengan adik iparnya? Adik iparnya adalah seorang yang beringas dengan sikap meledak-ledak, kemampuannya lebih hebat dari dirinya. Kalau kamu tidak sanggup mengatasi masalah ini, bilang, saya akan menyuruh Delvin langsung berangkat ke kota Surau menangkap keparat itu, lihatlah tampangmu yang tidak berguna itu. Delvin yang disinggung Dian adalah paman Erik, tidak ada orang yang tidak kenal namanya di kota Ithaka, dia dijuluki sebagai salah satu bos dari kota Ithaka. Pada saat inilah, ponsel Askara berdering, setelah diterima terdengar anak buahnya memberikan laporan, Tuan, Cecunguk yang bernama Dev itu telah keluar kota, sekarang berada di jalan tol menuju ke kota Namae, di dalam mobil selain dia hanya ada Yuki Tanaka dan Yansen. Mata Askara langsung bersinar-sinar mendengarnya, dengan menggertakkan gigi dia berkata, bagus sekali, lekas turun tangan, tabrak mobil mereka, bawa dia ke sini baik hidup maupun mati. Barusan dia dimarahi istrinya, dalam hatinya penuh dengan emosi, akhirnya dia dapat melampiaskan emosinya. Bab 299. Di atas jalan tol, Yansen berkonsentrasi mengemudi mobil. Dev dan Yuki sedang bercanda di barisan belakang, Yansen yang mengemudi hanya bisa gigit jari. Pada saat inilah, sebuah mobil sedan berwarna hitam tiba-tiba tancap gas dan melewati mobil mereka, sekarang berada di depan mobil mereka. Mobil sedan hitam ini mulai menginjak rem untuk mengurangi kecepatan. Yansen melihat keadaan sudah hampir menabrak mobil depan, dengan cepat menginjak rem. Terjadi gesekan yang hebat antara ban mobil dengan jalan raya, bau gosong dari karet yang terbakar samar-samar tercium sampai di dalam mobil. Mobil itu akhirnya berhenti, Yansen tiba-tiba mengubah arah, siap-siap melewati mobil di depan dan lanjutkan perjalanan. Saat ini Yansen telah merasakan mara bahaya mengancam. Karena mengerem secara tiba-tiba, menyebabkan tubuh Yuki terjerembab ke depan dan dia berteriak. Tuan Dev dan Nona Yuki, pasang tali pengaman mobil. Saat ini air muka Yansen berubah menjadi serius. Dev juga sudah merasa ada yang tidak beres, langsung memasang tali pengaman ke tubuh Yuki.
Setelah melewati mobil hitam tadi, Yansen langsung tancap gas. Sedangkan mobil hitam di belakang mengikutinya dengan ketat, kelihatan sudah hampir mendekati mobil mereka. Bang! Terdengar suara tabrakan yang keras, tiba-tiba mobil mereka tercampak ke depan, bumper di belakang mobil mereka telah ditabrak sampai melekuk ke dalam, untung sekali Yuki sudah memakai tali pengaman, kalau tidak mungkin tadi dia juga sudah ikut tercampak keluar. Yansen menginjak gas sampai kandas, mobilnya mengeluarkan dentuman yang keras, langsung mengarah ke kota Namae, sambil menarik bumper belakang yang sudah jatuh menyentuh tanah, sepanjang jalan mengeluarkan percikan api karena bergesekan dengan jalan. Cepat kejar, tabrak mereka sampai mati, kalau tidak Tuan tidak akan mengampuni kita. Pria separuh baya yang duduk di samping pengemudi itu berteriak dengan wajah penuh hawa pembunuhan. Dev, ini, siapakah orang-orang ini? Yuki bertanya dengan wajah pucat karena terkejut. Dev menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu siapa mereka, tetapi dia menduga kemungkinan besar adalah orang dari keluarga Wibowo. Yansen berkonsentrasi penuh mengemudi mobil, keningnya penuh dengan keringat dingin. Dengan kecepatan seperti ini, jika sedikit saja teledor maka akan berakibat fatal. Yansen, agak di depan sana yang ada belokan kamu kurangi kecepatan, saya mau melihat siapa sebenarnya mereka. Terlintas hawa nafsu membunuh di mata Dev. Tuan Dev, ini sangat berbahaya. Yansen menatap Dev dengan terkejut melalui kaca mobil. Mereka sedang berada di atas jalan tol, dengan kecepatan yang begitu tinggi, jika Dev turun dari mobil maka mobil di belakangnya pasti akan menabraknya. Saya suruh kamu kurangi kecepatan, maka lakukan saja. Dalam mati Dev terlintas rasa resah. Yansen tidak berani buka mulut lagi, di tempat yang ada belokan, dia melambatkan mobilnya. Dev membuka pintu mobil, melepaskan tali pengaman dan melompat turun dari mobil. Yuki menarik tangan Dev, Dev, kamu harus bertindak hati-hati. Dev menganggukkan kepala, dia melompat turun dari mobil dan bersalto beberapa kali di tanah baru berdiri tegak. Sedangkan Yansen tidak menghentikan mobilnya, dia hanya mengurangi kecepatan, sepasang matanya mengawasi ketat situasi di belakang melalui kaca spion. Yuki juga berpaling ke belakang mengawasi Dev melalui kaca jendela belakang, kedua tangannya saling bertaut dengan ketat, telapak tangannya berkeringat, dia sedang mencemaskan Dev. Tidak lama setelah Dev turun dari mobil, mobil hitam itu sudah menyusul sampai, melihat tiba-tiba ada orang berdiri di tengah-tengah jalan tol, pengemudinya secara refleks ingin menghindar, dengan kecepatan seperti ini dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang sedang berada di jalan itu. Pada saat pengemudi mobil hitam itu ragu sejenak dengan arah mobil, bayangan tubuh Dev sudah menghilang. Tiba-tiba bayangannya muncul di depan mobil, dengan sebuah tinju dia menghantam mobil yang sedang melaju kencang itu. Bang! Terjadi benturan yang keras, menyebabkan mobil terpelanting di atas tanah dengan keras setelah berputar 2 kali di udara. Mobilnya ringsek, 4 orang terperangkap di dalam mobil, minyak dari tangki menetes keluar membanjiri tanah. Bab 300. Melihat kejadian ini, Yansen terkejut dan segera menghentikan mobilnya, sedangkan Yuki juga membelalakan matanya dengan tidak percaya. Tolong saya. 4 orang yang berada di dalam mobil, hanya tinggal pria parubaya yang duduk di samping pengemudi yang masih bernafas dan meminta tolong. Kakinya terjepit di antara kursi sama sekali tidak bisa bergerak, melihat minyak yang terus menetes, dia mulai merasa takut. Dev menghampiri pria parubaya itu, lalu menyalakan sebatang rokok. Melihat ini, pria itu langsung membelalakan matanya, penuh rasa ketakutan, dia tahu maksud Dev menyalakan rokok. Ampun. Pria itu dengan wajah berlumuran darah tidak henti-hentinya memohon ampun kepada Dev. Dev pelan-pelan berjongkok dengan dingin memandang pria itu, siapa yang mengutus kalian? Pria itu tertegun, dalam pandangannya timbul keraguan, dia tidak berani mengkhianati Askara, karena keluarganya masih berada di kota Ithaka. Melihat pria itu masih ragu-ragu, Dev sama sekali tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bangkit dan meninggalkan tempat itu. Melihat bayangan punggung Dev yang berjalan pergi, pria parubaya itu menggertakkan giginya, kami semua adalah orang keluarga Wibowo, Tuan Askara yang mengutus kami, saya juga dipaksa dan tidak berdaya, saya mohon Anda bisa mengampuni saya, ampuni saya. Pria parubaya itu berteriak memohon ampun kepada Dev. Dev menghentikan langkahnya, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan gejolak apa-apa, karena semua ini sudah berada dalam perkiraannya, dia sudah tahu sebelumnya pasti Askara yang melakukannya. Setelah berhenti beberapa detik, sekali lagi Dev berjalan maju, puntung rokoknya dilemparkan ke belakang. Puntung rokok yang masih menyala bersinggungan dengan minyak bensin di tanah, seketika berkobarlah api yang sangat besar. Suara teriakan dan rintihan pria parubaya itu terdengar sangat menyeramkan. Dev yang mendengar teriakan dan rintihan itu hatinya sama sekali tidak bergejolak, dirinya saat ini telah berubah menjadi manusia berdarah dingin, karena dia tahu, jika memperlakukan lawanmu dengan welas asih, berarti kejam terhadap diri sendiri. Bang!
Terdengar suara ledakan yang menggetarkan, mobil itu telah meledak sampai hancur berkeping-keping, mayat beberapa orang utusan keluarga Wibowo juga turut terbakar sampai musnah. Jalan. Dev yang sudah naik ke mobil langsung memerintah Yansen untuk menjalankan mobilnya. Yansen menghidupkan mesin, dan mengemudi menuju kota Namae, sedangkan Yuki menatap Dev dengan wajah melongo. Saat ini Dev telah menyimpan kembali niat membunuh di tubuhnya, melihat Yuki yang sedang mengawasi dirinya, dia tersenyum dan berkata, apakah di wajahku ada tumbuh bunga? Kamu menatap sampai sedemikian rupa. Dev, kamu barusan apakah sedang kerasukan? Bagaimana kamu bisa memukul mobil itu sampai terbang? Walaupun Yuki tahu Dev mempunyai sedikit kemampuan, tetapi dapat memukul sebuah mobil berjalan sampai terpental dengan sebuah tinju, ini sudah jauh berada di luar dugaannya. Kerasukan pantatmu, suamimu ini memang sangat perkasa, tunggu sampai kita menikah, kamu akan tahu dengan sendirinya. Dev berkata sambil tertawa kepada Yuki. Wajah Yuki berubah menjadi merah, dia mendelitkan matanya kepada Dev, tidak tahu malu, siapa yang bilang akan menikah denganmu. Setelah melalui beberapa jam perjalanan, mobil akhirnya sampai ke kota Namae, barusan memasuki kota Namae sudah tercium bau tumbuhan obat yang kental, di kedua sisi jalan sedang dijemur tumbuhan obat dalam jumlah yang banyak, mungkin karena orang-orang di sekitar sana sudah terbiasa mencium bau itu, mereka sama sekali tidak bereaksi, tetapi Yuki tidak tahan langsung menutup hidung sendiri dengan tangan. Bau apa ini? Sungguh bau sekali. Ini adalah bau dari tumbuhan obat yang sedang dijemur dan dikeringkan, banyak mencium bau-bauan ini dapat menguatkan dan menyehatkan tubuh. Dev menjelaskan, tanpa disadari dia mengagumi nama besar kota Namae yang mempunyai reputasi yang layak sebagai kota obat, ketenaran nama kota obat memang sesuai dengan prestasinya. Hampir setiap rumah di kota Namae menanam tumbuhan obat, lagi pula di sini dekat dengan pegunungan Sanur sehingga banyak orang yang naik ke gunung untuk memetik tumbuhan obat sebagai mata pencaharian. Asalkan ada uang bahan obat yang selangka apapun, ada di kota Namae, toko obat tradisional di kedua sisi jalan di kota Namae saling berdekatan, hampir setiap toko mempunyai koleksi mereka yang berharga. Yansen, sekarang cari dulu bengkel mobil, perbaiki dulu mobil ini, kalau tidak di jalanan terlalu menarik perhatian. Bumper belakang mobil telah lepas dan terseret di jalan, Dev merasa ini sangat menarik perhatian orang, sehingga bermaksud memperbaiki dulu sekedarnya baru melanjutkan perjalanan.